Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita sudah masuk bab baru ya, yaitu bab 3, klasifikasi materi dan perubahannya. Pada pertemuan pertama ini, saya akan membahas tentang karakteristik materi, unsur, senyawa, dan campuran. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu menggolongkan karakteristik materi. Baik, kita mulai ya. Materi. Materi merupakan segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Berdasarkan wujudnya, materi dibedakan menjadi 3, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Kemudian, berdasarkan komposisinya, materi dibedakan menjadi 2, yaitu zat tunggal dan campuran. Baik, saya akan jelaskan satu persatu. Apakah kalian tahu perbedaan zat padat, zat cair, dan zat gas? Perhatikan gambar berikut ini. Baik, selanjutnya kita akan belajar perubahan wujud zat. Yang akan saya jelaskan adalah tentang perubahan fisika. Karena perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru. Perhatikan gambar berikut ini. Dari zat padat ke zat cair disebut mencair atau melebur. Contohnya, es yang dibiarkan dalam suhu ruang akan mencair. Kemudian dari zat cair ke zat padat disebut membeku. Misalnya, air yang dimasukkan ke dalam freezer lama-kelamaan akan membeku. Kemudian dari zat cair ke gas disebut menguap. Contohnya, jika kalian menjemur baju yang basah, lama-kelamaan akan kering karena airnya menguap. Selanjutnya dari gas ke cair disebut mengembun. Contohnya, jika kita mengisi gelas dengan air es, maka akan terlihat dinding luar gelas seperti basah. Kemudian dari zat padat ke gas atau dari gas ke zat padat itu disebut menyublim. Contohnya kapur barus yang lama-kelamaan akan habis atau pembuatan dry ice. Selanjutnya materi berdasarkan komposisinya, yaitu zat tunggal yang meliputi unsur dan senyawa, kemudian zat campuran yang meliputi campuran homogen dan campuran heterogen. Selanjutnya, perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Unsur adalah zat yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Bagian terkecil dari unsur disebut atom. Unsur terdiri atas satu jenis atom. Macam-macam unsur. Yang pertama, unsur logam. Contohnya besi, tembaga, emas, dan aluminium. Kemudian yang kedua, unsur non-logam. Contohnya belerang, hidrogen, oksigen, dan lain-lain. Yang ketiga, unsur semi logam. Contohnya germanium, silikon, dan lain-lain. Selanjutnya, senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur dan dapat diuraikan menjadi 2 atau lebih zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Misalnya air atau H2O. H2O tersusun atas H hidrogen dan O oksigen. Kemudian campuran. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas 2 zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Campuran terdiri dari campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Terdiri atas zat pelarut dan zat terlarut. Contohnya larutan gula. Gula sebagai zat terlarut dan air sebagai zat pelarut. Campuran homogen disebut juga larutan. Ada beberapa macam larutan. Yang pertama larutan asam, yang kedua larutan basa, dan yang ketiga larutan garam.
Selanjutnya, campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran dua zat atau lebih yang masih terlihat bidang batasnya. Hal itu disebabkan karena zat tidak dapat bercampur secara sempurna, sehingga dapat dikenali penyusunnya. Contohnya, campuran air dan minyak goreng. Baiklah, sampai di sini video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.